Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, bertemu kembali dengan video pembelajaran fisika. Pada kesempatan kita kali ini, kita akan membahas materi tentang elastisitas bahan, yaitu materi kelas 11 ya. Oke, apa itu elastisitas? Elastisitas bahan adalah kemampuan suatu benda untuk kembali ke bentuk awalnya segera setelah gaya luar yang diberikan kepada benda itu dihilangkan atau dibebaskan. Benda yang tidak kembali ke bentuk awalnya segera setelah gaya luar dihilangkan disebut benda tak elastis. Contohnya ini, jadi contohnya karet ini kalau ditarik diberi gaya gitu, kemudian kalau gaya dihilangkan maka dia akan kembali ke tempat, ke posisi semula. Itu namanya bahan elastis gitu ya. Nah, kemudian nanti bahan elastis ini memiliki beberapa sifat ya. Sifat elastisitas bahan. Yang pertama kita bahas adalah tegangan atau stres. Gitu ya. Misalnya kita punya sebuah benda yang luasannya adalah A, ditarik oleh gaya F. Ini ada benda luasannya A ditarik oleh gaya F. Tadinya panjangnya adalah L, panjang mula-mula adalah L. Kemudian dia karena ditarik oleh gaya F, dia bertambah panjang delta L. Maka tegangan atau stres ini didefinisikan sebagai hasil bagi antara gaya F yang mempengaruhi yang dialami oleh kawat dengan luas penampang A. Secara matematika begini, tegangan sama dengan gaya persatuan luas. Atau sigma, ini sigma sama dengan F per A. Sigma ini adalah tegangan atau stres, F adalah gaya, A adalah luas penampang. Oke, kita coba aplikasikan ke contoh soal ya. Contoh soal, tentukan tegangan sebuah tali bila diketahui sebuah tali dengan diameter 20 mm dan ditarik dengan gaya 100 Newton. Maka langsung kita tulis diketahui diameter berarti D 20 mm sama dengan 0,02 meter, dibuat dalam meter ya, 0,02 meter. Kemudian jari-jarinya kalau diameternya sudah diketahui, maka jari-jarinya bisa diketahui. Oke, nah, ya. Ingat jari-jari itu apa? Setengah dari diameter ya. Jari-jari itu setengah dari diameter. Berarti kalau 20 mm, jadi 0,02 meter, ini harusnya 0,02 meter ya. Ini diameternya, maka jari-jarinya 0,01 meter karena separuhnya. Kemudian gaya tarik F sama dengan 100 Newton. Nah, ini harusnya ya, jari-jarinya 10 ya. 10 mm ya. Dibuat dalam meter, ini berarti 0,01 meter. Oke. Gaya tariknya F sama dengan 100 Newton. Maka ditanya sigma. Ditanya adalah ini, ya, ditanya adalah tegangan tali atau sigma ya. Maka ingat luas penampangnya kita buat dulu, kita cari dulu luas penampangnya. Ini baru diketahui jari-jarinya kan. Luas penampang berarti luas penampangnya berubah lingkaran kan, pi r kuadrat. Pi-nya 3,14, R-nya adalah 0,01 karena kuadrat ya, kali 0,01 sama dengan 3,14 kali 10 pangkat min 4 meter persegi. Ini baru ketemu luasnya. Oke, tegangannya berapa? Gaya persatuan luas. Nah, gayanya adalah ini tadi 100 ya. Mana 100? Berarti 100 per 3,4, mana tadi? 3,4 kali 10 3,14 kali 10 pangkat 4. 3,14 kali 10 pangkat min 4. Maka kalau ini kita bagi, hasilnya adalah 318.471,33 atau 31,8 kali 10 pangkat 4 Newton per meter persegi. Oke, saya kira mudah bukan? Oke, untuk selanjutnya, sifat berikutnya elastisitas bahan yang kedua yaitu regangan. Seperti tadi, jika ada sebuah benda yang luasannya adalah A gitu, ditarik oleh gaya F, panjang benda mula-mula adalah L, kemudian karena ditarik gaya F bertambah panjang delta L, maka regangan itu, regangan E kecil ya, regangan itu sebenarnya E kecil, didefinisikan sebagai hasil bagi antara pertambahan panjang delta L dengan panjang awal. Secara matematika begini, regangan sama dengan pertambahan panjang per panjang awal, atau E kecil sama dengan delta L. Delta L berarti apa? Delta L adalah pertambahan panjang, L adalah panjang mula. Oke, untuk contoh soal sekarang. Kita coba contoh soalnya ya. Contoh soal. Seseorang memanjat tebing bergantung pada tali sepanjang 15 meter.
Bila tali tersebut bertambah panjang 0,8 cm, hitung tegangan tali tersebut. Diketahui panjang awal L0 ya, 15 meter atau 1500 cm. Kemudian pertambahan panjang delta L 2,8 cm. Nah, ingat satuannya disamakan semua ya, dalam soal satuan itu harus disamakan semua. Kalau ini dalam meter buat dalam senti, atau sebaliknya di sini meter, yang sentimeter dibuat dalam meter. Ya, meter menjadi meter, senti, yang penting sama semua satuannya. Ditanya regangan tali, berarti ditanya ya. Regangan tali berarti boleh pakai epsilon, boleh pakai e kecil ya, boleh. Ya, boleh pakai e kecil. Jadi di sini kalau di sini pakai epsilon atau boleh e kecil ya. Nah, pertambahan panjang bagi panjang mula. Oke, berarti pertambahan panjangnya 2,8 cm. Kemudian panjang awalnya adalah 1500. Maka hasilnya adalah E, epsilon atau E sama dengan 0,0187. Jadi tegangan talinya adalah 0,00187. Begitu. Mudah bukan? Oke, untuk selanjutnya kita ke grafik tegangan terhadap tegangan ini. Kalau ada sebuah benda elastis, sebuah benda ya, kemudian kita analisis, kita masukkan datanya, data-data itu kita bandingkan antara tegangan dan regangan. Kalau kita bandingkan, kita buat dalam data statistik, kemudian kita buat grafik, datanya seperti ini. Jadi benda ini, terus begitu ini batas hukum Hooke. Nanti ada kita bahas tersendiri hukum Hooke ya. Terus kemudian ini batas elastis di sini. Kemudian melengkung sedikit, di sini batas elastis. Kemudian agak melengkung lagi, titik tekuk di sini, titik tekuk ya. Kemudian nanti terus ke sana berarti sudah di sini ada titik patah namanya. Nah, ini adalah data yang dihasilkan saat data benda ditarik kemudian dihubungkan antara tegangan dan regangan, begitu. Jadi harus dipahami ini, ada batas hukum Hooke, kemudian melengkung sedikit, ini batas elastis, kemudian titik tekuk di sini, kemudian ada titik patah di sini. Oke, seperti itu ya. Oke, untuk berikutnya kita menuju ke modulus elastis. Jadi modulus elastis itu apa? Modulus elastis adalah E besar. Kalau tadi yang di awal yang regangan tadi adalah E kecil, ini adalah modulus elastis itu E besar, yaitu didefinisikan sebagai perbandingan antara tegangan dan regangan yang dialihkan. Nah, grafiknya seperti tadi ya, perbandingan antara tegangan dan regangan. Nah, yaitu modulus elastis sama dengan tegangan per regangan, atau E besar sama dengan sigma per E kecil. Sigma per E kecil. Secara matematika kita tulis, yaitu nanti ya, sigmanya kita masukkan ini ya. Sigmanya berarti kita masukkan. Ya. Sigma itu apa? F per A, kan tegangan ya. F per A. Itu ya. Oke, ini A. Terus kemudian E kecil itu apa? Ini delta L per L ya. Delta L per L. Oke. Nah, maka nanti modulus elastis itu persamaannya, kemudian kalau kita uraikan menjadi begini. Jadi kalau ini kita kalikan, ini pindah ke sana ya, menjadi ini. Maka ini nanti kalau kita beda menjadi ini. F per A sama dengan E kali ini, tinggal kali ke sana kan, kali ke sana. F per A sama dengan E kali delta L per L. Oke, seperti itu ya. Nah, asal muasalnya rumus ini berarti dari sini ya. Oke, untuk selanjutnya kita coba menyelesaikan ke contoh soal. Ini kita punya contoh soal. Diketahui panjang pegas 25 cm. Sebuah balok bermasa 20 gram digantungkan pada pegas, kemudian pegas bertambah panjang 5 cm. Maka tentukan modulus elastisitas andai luas penampang pegas adalah 100 cm persegi. Oke, berarti diketahui ya, panjang mula-mula 25 cm, ini panjangnya 25 cm. Kemudian bertambah panjang 5 cm. Kemudian M 20 gram. Ya. Nah, apa katanya M? Ya, karena nanti M ini yang menarik ya, yang menarik pegas. Berarti nanti F kaitannya dengan F. Berarti ini gaya F, ini berat ya. F itu adalah gaya, berarti gayanya nanti sama dengan berat. Sama dengan M kali G. Ingat, gaya itu sama dengan berat karena dia dipengaruhi oleh ini, beban ini 20 gram. Berat itu apa? Adalah massa yang dipengaruhi oleh percepatan gravitasi ya. Massa
kali G, masanya adalah 0,02 ya, dibuat dalam kilogram ya, kali 10, G itu adalah 9,8 atau 10 meter per sekon kuadrat ya. Berarti sama dengan 0,2 Newton. Berarti F-nya adalah 0,2 Newton. Kemudian A-nya, luas penampangnya ini 100 ya. Luas penampangnya adalah 100 cm persegi atau 0,01 meter persegi, dibuat dalam meter ya. Karena ini menjadi dibuat dalam meter semua ya. Oke. Setelah itu kita masukkan ya. Ini mengapa tidak dibuat dalam meter? Ya, nanti karena sama-sama senti bisa dikecoret ini nanti ya. Oke. Setelah itu kita masukkan ke rumusnya tadi ya. E sama dengan sigma per E. Berarti F per A kali delta E kali per delta R per L0 ya. F per A sama dengan per delta R per L gitu. Ya. Sama dengan 0,2, F-nya 0,2. Mana? 0,2 ini ya. Kemudian A-nya adalah 0,01. A-nya 0,01. Kemudian per 5, ya, delta L-nya kan 5. Kemudian L0-nya adalah 5. Ingat ini mengapa tidak dirubah ke dalam meter? Ya, boleh saja dirubah dalam meter. Karena nanti ini kalau kita bagi hasilnya habis ya. Jadi kalau kita bagikan nanti di sini sudah pas nanti. Oke. Maka menjadi 20 per 0,2. Hasilnya adalah 100 Newton per meter persegi. Hasilnya seperti itu ya. Ya. Jadi jangan lupa ini mengapa tidak dirubah. Nah, nanti kalau kita ini sesuaikan ya. Saya biar jelas ya. Jadi, kalau kita buat di dalam ini kan masih dalam senti, yang ini ya. Saya ingin yang bahas yang ini mengapa tidak dibuat dalam meter ya. Berarti 5 kali 10 gitu kan. Pangkat min 2 ya akan dibuat dalam meter. Oke. Per gitu ya. 25. Nah, itu kan senti ya, ini juga senti ya. Kali 10 pangkat min 2. Oke. Nah, oke, kan ini bisa dicoret ya. Ini dicoret kan begitu. Jawabannya berapa? 1 per 5. Nah, 1 per 5 itu 0,2. Wah, gitu ya. Nah, ini 1 per 5 itu 0,2. Oke, saya samakan. Oke, untuk sementara mungkin itu. Selamat bertemu dengan video-video fisika lainnya. Jangan lupa ya, bahwa pembelajaran adalah perubahan. Apabila tidak ada waktu untuk berubah, berarti tidak ada pembelajaran. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.